tidak akan datang suatu zaman yang mana zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Di antara fitnah akhir zaman saat ini yang belum usai apa? Covid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Hakim, yang saya hormati para orang tua, para asatidz, para ustazat, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayat, ampunan, barakah, rahmat, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita ini menuju masjid yang kita yakini merupakan tempat yang mana Allah cucurkan rahmat, barakah dan ampunan. Sehingga saat ini Allah masih berkenan memberikan kita kebaikan, kemudahan itu semua. Mudah-mudahan Allah terus berikan, Allah jaga nikmat tersebut hingga ajal menjemput kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, anak cucu keturunannya, pengikut beliau, pecinta beliau. Marilah sama-sama, tentu kita ketahui sekarang ini kita berada di akhir zaman, yang mana kata para ulama senantiasa untuk kita selalu memperbanyak solawat. Nilai baik itu kuantitas kita tingkatkan. Karena apa? Salah satu yang akan menjadi kenal, salah satu Rasulullah mengenali kita di akhirat tentunya banyaknya kita membaca salawat kepada beliau. Insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh orang tua kita tadi, Bapak Haji Mardan tadi, alhamdulillah kami ini kebetulan tinggal sebenarnya di 13 Ulu, lorong sederhana dekat pesantren Aryad. Karena berhubungan dapat istri Kelapa 4. Jadi kadang itu sementara di situ, kadang balik ke sana. Karena berhubungan dapat anak yang kedua tadi, sementara di sini masih kecil bayi. Alhamdulillah, karena berkat silaturahim, kenal dengan penduduk sini, masyarakat sini, melalui fasilitas tadi itu dari Pak Ashari ini, ya jemaah yang di sana Al-Kausar juga, di masyarakat membaur. Ustaz, mau dak di sana ceramah, laju. Selagi itu kebaikan menyampaikan dakwah ini, ya, jangan dipikir-pikir lagi, sampaikan. Ya, harus kita sampaikan. Alhamdulillah, masuk masjid ini pertama kali. Luar biasa masjidnya nih. Betah dalam ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita niatkan sama-sama hadir kita di sini sekalian untuk iktikaf majelis ilmu. Duduknya kita di sini itu memiliki nilai yang luar biasa, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Rasulullah, di dalam kitab Nasaihud Diniyah dikatakan, duduknya orang
sesaat di majelis ilmu itu lebih baik dia menjalankan salat 1000 rakaat. Salat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira Bapak Ibu di sini sudah pernah salat 1000 rakaat, salat sunnah? Belum. Salat tarawih bae bagaimana minta dikorting. Dari 20 nak 8 bae. Lah banyak lah sakit jengku, pinggang lah sakit. Apalagi 1000 rakaat. Itu kita duduknya hadir di sini, itu lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Hadirnya juga di sini itu lebih baik daripada apa? Mengantar jenazah 1000 orang. Bapak-bapak, ya bapak-bapak khususnya yang sudah pernah mengantar jenazah sudah 1000 orang. Dari catatan belum list si A, si B, 1000 orang nggak nyampe belum? Bapak-bapak yang sudah umurnya belum sampai Ustaz, sampai 1000 rakaat 1000 jenazah itu. Nah itu lebih baik. Ya, sedangkan menghantar jenazah itu pahalanya berapa? 1 sampai 2 gunung. Pahalanya. Kita duduk sejenak melebihi daripada itu. Kalikan 1000. Nah, kalau kita hitung-hitungan. Dan juga lebih baik daripada apa? Membesuk 1000 orang yang sakit. Kita ini banyak sakit apa banyak? Membesuk. Taruhlah di rumah sakit, itu pun tidak saling kunjung. Nah, hitung 1000 wong. Itu lebih baik daripada apa? Berkunjung kepada orang sakit. Kita duduknya kita di majelis ilmu ini. Luar biasa. Makanya kata para ulama, orang dalam alam kubur itu, ya, kalau seandainya mereka terpacak dibangkitkan lagi, apa yang mereka cari itu? Hadir majelis ilmu. Didatangi. Di mana majelis ilmu? Duduknya sesaat itu mendapatkan nilai pahala yang besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan para malaikat yang tugasnya mencari di muka bumi di mana ada majelis ilmu, duduk di situ laporkan siapa-siapa be yang hadir di situ. Ya, bahkan orang yang tidak ada niat dari rumah, cuman pak jingok air raminian, pengen nak masuk situ duduk-duduk. Ada jamuannya pula. Lapor malaikat, ya Allah ada si A si fulan. Tak atik niat cuma nyingok-nyingok bae. Cuman kadang nyingok tadi gami-gami pagaknya. Ada kopinya. Maka kata Allah, aku juga mengampuninya. Maka kita ini tidaklah kita keluar dari majelis ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu, alhamdulillah, adapun tema kita pagi hari ini, solusi untuk menghindari daripada fitnah akhir zaman. Yang kita saat ini sudah berada di akhir zaman. Sudah berada di akhir zaman. Bahkan Nabi Muhammad itu diutus Nabi akhir zaman. Ya, Nabi akhir zaman. Tapi parahnya kita ini sekarang ini. Belum lagi generasi kita berikutnya. Nah, ya. Untuk kita namanya zaman ini pasti akan datang. Tapi ada tips caranya bagaimana kita terhindar. Tentunya diri kita, keluarga kita dulu yang kita selamatkan. Untuk menyelamatkan daripada apa? Fitnah akhir zaman. Di antara fitnah akhir zaman saat ini yang belum usai apa? Covid. Ya. Covid ini salah satu bentuk fitnah akhir zaman. Dunia sudah. Bukan di Palembang Indonesia, dunia. Dibuat geger. Ya. Yang punya usaha tutup. Ya. Alhamdulillah kemarin kami ke Jakarta itu masuk ke mal-mal, perhatikan mana tutup kalau ketik jualan. Siapa yang nak beli? Sedangkan tiap bulan nak dibayar. Itu luar biasa fitnahnya itu ya. Sampai simpang siur Covid ini. Ada yang ngomong tak katik lah. Ya, ada yang saking takutnya luar biasa. Ada yang petatang tenteng saking beraninya. Kita berada di tengah-tengah. Ya, kita yakini Covid itu ada, tapi jangan pula jadi takutnya. Itulah banyak uang itu kaget saling curiga. Sama kawan dewek. Aduh Covid nih kaget. Ini fitnahnya. Akhirnya perselisihan di antara kita. Yang awalnya akrab jadi bermusuhan. Ini salah satu bentuk fitnah akhir zaman. Masuk masjid.
Ya, salaman kayak dulu. Jadi saking takutnya luar biasa itu. Sampai saat ini. Ya. Sekarang Palembang masuk zona apa? Zona merah. Nah, zona merah lagi. Ya. Kalau zona merah ini kayak PSBB pula. Ya. Yang jelas kita apa? Sikap kita selagi orang muslim, orang beriman. Bahwasanya semua itu bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana sikap kita? Ya jalani. Kalau memang pada saat itu kondisi kita lagi wabah, ya, Rasulullah sudah mengajarkan, ya, di antaranya juga apa? Jaga, ya, protokol kesehatan tetap jaga, tapi juga jangan saking takut nian. Sehingga apa? Apa dak masjid lagi? Corona. Sebelum corona lagi dak kate. Lah ada corona, pas nian. Alasannya itu corona ini payah nih. Lah corona habis ngapa dak datang lagi? Masih ada dikit-dikit. Ya, sampai sekarang ini. Jadi flu batuk itu tuh pecah dak kate lagi namanya. Curiga lah itu. Nah, batuk. Bersin, corona lah itu. Namanya dak kate lagi sekarang batuk, pilek, corona tuh lah, wis kena itu. Ya, ini fitnah. Makanya kata ulama, ya, bahwa waqala Rasulullah SAW, la ya'ti zamanun 'alan nas illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman yang mana zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Jadi keadaan kita ini, generasi kita ini lebih buruk daripada yang kemarin. Setelah ini fitnahnya lebih besar lagi. Fitnah semakin buruk, semakin buruk. Jadi dari generasi para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu anak didik Rasulullah, sudah jauh. Dunia ini sudah terbalik. Keadaan kita jauh daripada tabi'in. Terus sampai saat ini. Bahkan yang lebih parah tadi apa? Terjadinya kedurhakaan. Seorang anak durhaka kepada orang tua, seorang istri durhaka kepada suami. Ini banyak. Ya, klimaks ini. Klimaksnya seorang istri itu durhaka kepada suami. Hati-hati ibu-ibu, ingatkan. Ya. Klimaksnya apa?